kita coba yang pertama ya. Iya, Pak. Ini mengaji dulu. Siap, Pak. Siap. Siap. Oh, dekatnya asli. Dengerin pemenangnya. Siapa itu? Kedengeran nggak? Enggak, Pak. Rafa. Nah, Rafa, Pak. ya oke, Rafa. Ya. Itu yang ngaji ya. Iya, Pak. Sekarang kita yang bercerita. Oke, bercerita. Wah. Selamat pemenangnya. Rafa. Double, Pak. Double ya. Double. Tapi ya ini Mandi dong. Tadi double ya, Pak ya? ini kita tolak lah, kasihan lah ya. Yang tadi aja yang pertama. Ini kita tolak dulu yang pemenang bercerita. Bisa ditolak ya, Pak ya? Bisa ditolak. Oh gitu. Oh, berarti bisa kocok lagi. Kasihan masa Rafa lagi. Jarang bagian. Bercerita, kita kocok lagi. Dadu ya. Nah, bercerita. Selamat pemenangnya. Hai, Kak. Oke, ngaji dulu, Rafa. Bebas kan ya, Pak? Ya, bebas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke, kurang dulu. Kasih aplaus. Oke, sekarang bercerita, Haikal. Yang horor apa yang Bebas. Bebas. Mau yang mana? Bebas ya? Bebas. Horor motivasi nih yang enak gimana nih? Horor aja nih. Horor motivasi apa ya? Bebas. Susah loh. Yang horor masalahnya ada sih. Udah enggak apa-apa ada ya. Ini yang horor dulu kali ya, Pak? Yang horor ya. Satu aja, satu cerita. Horor ya, Pak ya? Horor motivasi ya? Ada dua sebenarnya. Udah horor beda. Horor ya? Jadi ada ceritanya judulnya pancoran apa sih lah? Aduh, kan Depok. Pancoran kejayaan di Gunung Sanggabuana Karawang. Jadi ada orang ini namanya Angga. Si Angga ini ngerasa kok hidup gue sial terus ya. Udah 36 tahun, udah kepala 3, hampir mau 40 belum ada jodoh. Baru ditanya kapan nikah gitu. Nah, tiba-tiba si Angga dia lagi buka Facebook nih, Pak nih. Buka Facebook terus nemu ada trip gitulah. Trip ke Gunung Sanggabuana. Jadi katanya Sanggabuana ini ada pancoran yang kalau kita mandi di situ gitu ya. Itu tuh bakal kayak dapat keberuntungan, bakal dapat jodoh yang belum dapat jodoh, yang yang punya dosa bisa disuciin di situ kan. Tertarik lah dia nih, karena ini gue lama cara apa lagi udah dilakuin semua nih kan. 36 tahun nggak punya pasangan, tertarik lah. Ikut nih, Pak, ke trip itu akhirnya di Gunung Sanggabuana di Karawang. Sampailah nih mereka, ini gunungnya kan lumayan jauh ya, lumayan agak jauh dari pemukiman gitu. Nah, mereka naik ojek ke
gunung itu. Tapi karena itu yang ikut tripnya ada 7 orang, jadi antrinya satu-satu gitu loh, kayak si Angga dulu sama beberapa orang, ada namanya Yudis, ada siapa lagi Husna, terus ada siapa lagi ya lupa. Pokoknya anggap aja 7 orang itu ada gitu ya, sama ada pemandu tripnya namanya Febri. Nah ini yang ngeselin nih. Nah ini yang ngeselin. Oke, singkat cerita diantarlah satu-satu mereka ke gunung Sanggabuana, diantar dan udah semua rombongan udah naik semua. Di situ si Febri mulai nyuruh si 7 orang yang ikut trip ini buat mandi di pancoran itu. Di pancoran itu dalam kondisi cuma pakai celana dalam doang. Nah, mandi nih. Mandi mereka di pancoran itu tuh. Mereka berharap, Angga berharap dapat jodoh dan si Husna sama si yang lain nanti lah di endingnya. Oh ya. Mandi kata si Yudi, kata si tapi gimana udah belum nih mandinya? Udah. Karena itu 7 orang lagi-lagi dia harus gantian. Nah, si Husna kan perempuan satu-satunya nih ya yang ikut di trip itu karena semuanya laki-laki. Nah, si Husna ada di tempat khusus lah yang nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan bahaya tuh. Nah, akhirnya mereka mandi terus mereka mau kamar mandi ya kata si Ken. Mas, celana dalam yang dipakai tadi buang ya. Jadi pakai celana dalam baru, nggak boleh pakai lagi. Nah, emang di situ tuh karena mungkin apa ya mereka percaya gitu-gituan ya. Itu pas mereka emang buang celana dalam di situ yang udah banyak banget celana dalam berserakan gitu di belakang. Gitu ya. Celana dalam tuh udah berserakan di mana-mana tuh gara-gara emang katanya habis mandi suruh buang semua buang kan jadinya kotor ya kalau gitu ya padahal ya. Mereka mandi ganti-gantian karena kamar mandi cuma 2. Mereka mandi singkat cerita habis mandi semua pergilah ke salah satu mereka bakal mengunjungi beberapa makam yang ada di situ katanya. Ya katanya sih dengar-dengar katanya ya penguasa malu-malu halus di situ. Cerita nih banyak banget ceritanya ya. Singkat cerita aja lah long story short ya. Singkat cerita mereka ke makam dan terus si Angga ini melihat ada kakek-kakek lagi berdiri. Lagi berdiri nih kan. Siapa tuh? Orang apa bukan nih? Nanya ke yang lain kan ke si Yudis. Si Yudis yang merokok nih. Emang boleh merokok di tempat ini? Dia cuma ketawa. Mana kata dia gitu. Ya udah kan karena kenal banget ya. Baru pertama kali ketemu di trip itu, ya akhirnya ya udah terserah dia gitu walaupun si Angga kan ya agak khawatir juga ya sama keselamatan mereka menurut si Angga gitu. Kita si yang lain pada cerita juga ternyata banyak yang lihat nih kakek-kakek ini di makam pertama. Nah, terus kata si Febri, kita udah ke makam kedua nih. Agak jauh nih guys, lumayan jauh nih dari pokoknya tinggi lah ya, naikin puncak lagi masuk lagi sebelum ke makam kedua. Setelah ke makam kedua itu ada kejadian aneh nih, mereka lihat kakek itu lagi. Nah, jalan ke makam kedua, jalan di situ lagi guys, balik lagi di tempat tadi. Kalau ketemu makam, kita udah kemana nih? Wah ini perasaan ini jalan yang tadi deh kan si siapa namanya si Yudis gitu ya. Ada sama salah satu orang ini yang tadi lagi nih gitu. Nah si Febri udah kita jalan lagi kan. Jalan udah capek di situ lagi. Balik lagi. Wah ini nggak bener nih. Nah di situ si Febri udah panikan ya mukanya udah takut. Tanya Mas ini kemana nih Mas nih? Jalannya mau kesini lagi. Nah udah panik nih dia nih kan. Terus dia bilang gini, aduh saya juga nggak tahu, saya gantiin bapak saya. Saya juga nggak tahu, saya baru pertama kali jadi tour guide di sini gitu kan. Soalnya saya gantiin bapak saya, kata dia gitu, bapaknya sakit, dia perlu duit buat biaya bapaknya, makanya dia buka jasa open trip itu. Kalau kesel, kamu nyasar gara-gara lo nih kan. Bugin lah sih, kayak gitu, sama kayak bugin. Gara-gara lu nih, gitu nyasar nih kan. Terus habis itu tiba-tiba dari pohon itu ada ular ya, gede banget, kabur yang
paling ngeselin si Febrinya kabur ninggalin mereka semua bertujuh, kabur terus nangis, nangis kan dia nangis, ninggalin mereka bertujuh. Ya akhirnya kan mereka bingung mau lari kemana, ada ular di situ kan. Nah yang kena si Yudis, yang kena patok si Yudis. Mereka bingung nih gimana Yudis ya, ada ularnya gitu kenapa? Masuk loh kayaknya bisanya masuk ya Om. Si Yudis bilang gini, tolong sampein maaf saya ke adalah salah satu orang, lupa namanya ya, salah satu orang yang suaminya udah saya bunuh. Suaminya udah saya bunuh. Ya, karena kan mereka baru kenal ya, si Angga, si siapa lagi itu namanya, sebut aja Ilham sama si Joni gitu ya. Nah mereka kan baru kenal gitu, jadi nggak tahu siapa gitu. Ini nih, si ada salah satu orang lah, nama Ijul. Ijul gitu, si Ijul, si nama apa Ijul, Joni, Ilham sama si ini kan si Yudis tadi ya. Setelah mereka bingung kan mau nolongin si Yudis tapi ularnya gede banget, ya kan mereka lari mau bersembunyi di situ. Ada kakek-kakek. Kalau udah nyasar kan mereka udah nggak tahu kemana, ya Allah anak pulang kemana nih ya gitu. Ada si Febri ketemu lagi lah Febri nih ya kan. Ketemu sama mereka lagi, Febrinya dihajar lagi ya, udah nangis pada berdarah semua. Gara-gara lu nih lah, itu yang paling lucunya. Mereka kan udah pada tua semua nih, si Angga 36, si cewek ini si Husna berdua. Si Febri yang paling muda masih 22. Si Febri iya, masih cuma dia doang nih. Sedangkan yang pada ikut trip ini udah tua semua. Ya, kita tuh disalahin, nyari tempat lah. Kakek lah. Kenapa Dik? Kita nyasar Pak. Ya udah ikut saya aja. Si Ijul nih ikut nih. Nah, si Ijul ikut. Terus ada si Febri, karena si Ijul udah ngikut kan yang lain juga mau nyusul si Ijul ya, biar bisa keluar nih kata si Ijul. Jangan. Kenapa emang nih gara-gara lu nih kita nggak bisa keluar nih? Emang kenapa kita mau nyari jalan balik nih kan? Kata si siapa tadi namanya si Angga, udah kesel lah dia. Kata si Febri. Waktu itu waktu saya sama bapak saya mandu guide tour, kakek-kakek itu tuh malah bikin kita tambah tersesat di hutan itu. Jadi dibawa mereka sama si makhluk-makhluk inilah katanya kakek ini. Nah di situ tuh di hutan itu ada makhluk yang ya entah sejenis anomali atau sejenis serigala, kalau serigala gede gitu ya, yang sering disebut namanya Aul. Katanya sih penunggu gunung Sanggabuana itu katanya. Nah, kalau ada Aul tandanya berarti kayak ada suara lolongan anjing gitu loh, lolongan anjing gitu ya. Nah, karena mereka udah pada tahu di situ ada Aul, terus ada lolongan anjing, tambah panik lah mereka. Coba tadi kita ikut kakeknya si ini aja, nggak usah dengerin si Febri deh, paling juga cuma nakal-nakalan dia doang gitu. Nah udah tuh karena udah makin bingung kan, mereka terus nyari jalan, ketemu lah nih satu tempat yang terang banget, alhamdulillah ketemu. Nah karena di situ HP kan gak ada sinyal ya, mereka juga bingung kan di situ. Salah satu HP ada nyala, HP-nya sih saya si Ilham inilah, nyala nih HP-nya, dapat sinyal lah, karena operator lain mungkin nggak ada sinyal, cuma dia yang dapat nih, sama si Husna tuh dapat tuh. Si Husna kan ngabarin itu segala macam. Si apa Ilham tadi buka HP, dicat sama si Ijul. Apa kata si Ijul? Mas, pada kemana ya? Kok saya ditinggal? Saya ada di pos 2 Mas. Terus yang tadi Ijul itu siapa? Hah? Iya ya. Mas, kok gak perhatiin ya? Tadi kan Ijul ikut sama kakek-kakek, ya kan? Ijul ini ikut sama kakek-kakek tadi kan? Pas kakek-kakeknya jalan, si Ijul ikut nih. Si Ijul doang ikut. Pas ada sinyal, si Ijul ngechat, Mas, pada kemana Mas? Kok saya ditinggalin Mas? Di pos 2 nih saya nih, Mas di mana? Kaget kan, semua kaget. Langsung ke si Husna ngabung, tolong. Nah ternyata si Husna hubungannya si Husna kan dari keluarga yang agamis ya, keluarga yang ya religius lagi. Sama pacarnya nggak tahan kebelet, akhirnya berzina. Nah si Husna ini ngerasa bersalah lah ceritanya, bukannya tobat, malah denger ada trip begitu, yang ngikut dia kan ya
si Febri telepon bapaknya kan, "Pak, gimana gitu nyasar?" Diomelin si Febri lagi, "Ngapain buka-buka trip? Atau bapak lagi nggak bisa gitu kan?" Nah, cerita dicari tuh mereka sama tim dari bapaknya si Febri, teman-temannya yang kenal di daerah situ ya. Akhirnya ketemu dan ya udah balik ke pos 2 dan bener sih juga di situ. Nah, diikut si kaketan juga. Dan ternyata yang paling fun fact, gunung itu adalah gunung yang dibilang bukan gunung yang mistis juga bukan, karena kebanyakan itu semua direkayasa sama para penyelenggara trip itu buat dapat duit. Jadi makam-makam yang tadi mereka datangin pun itu udah makam-makam fiktif, ada yang emang beneran, cuman jadinya malah jadi disembah-sembah dan musyrikin. Cuma sebagian itu ada yang fiktif. Dari situlah si Angga ini sadar ternyata cara yang paling bener buat kita dapat jodoh atau minta ampun ya bukan kita ke tempat-tempat beginian ya, mungkin kita yang kurang ibadah, yang kurang doa, kurang sholat. Dan si Ustaz juga sadar kalau kata Allah tuh maha penerima taubat ya, ngapain ya saya begini nah kita semua di situ pada sadar. Dan akhirnya ya kalau dari kisah si Angganya sendiri, dia umroh dan sekarang udah nikah. Itu dia Sumbernya dari mana, Kang? dari YouTube. Kira ada Radifan, Pak. YouTube apa title tuh, Pak. Oke, nggak apa-apa lah ya, apapun ceritanya, entah itu benar atau salah, kita ambil baiknya, Iya, Pak. kita buang buruknya. Kita buang yang jelek.